Shalom Bapak Ibu, senang sekali ya saya Claudius hadir menjumpai Anda kembali tentunya di 1 Januari 2026. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru, semoga roh jiwa Bapak Ibu semua terberkati. Kita berharap bersama-sama di tahun 2026 ini menjadi berkat untuk roh jiwa kita dan tubuh kita untuk melayani Allah. Nah, saya akan buka renungan hari ini terambil dari Roma 3 ayat yang ke-11. Judulnya perikop sebelumnya adalah semua manusia adalah orang berdosa. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, saya lanjutkan ke ayat 21, manusia yang dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, keberadaan Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kemudian maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga dibenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia diberkati karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia yang juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah membenarkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebenarnya kami meneguhkannya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memberitahu ke Bapak Ibu semua kenapa darah Yesus itu penting. Ya, karena tanpa pencurahan darah, manusia tidak bisa bergaul dengan Allah. Kenapa? Adam dan Hawa dulu sudah terlanjur makan buah pengetahuan mana yang baik dan jahat di Taman Eden itu. Nah, karena Adam tidak taat pada firman ya, tidak taat pada firman, maka dia tergoda oleh rayuan iblis itu, Satan ini, untuk memakan buah itu, memutar balik semua firman yang Allah sampaikan. Nah, kemudian akhirnya Adam, terutama Hawa ya, dia mengambil buah itu, kemudian dirasa makan tidak ada apa-apa, fine, baik. Ternyata akhirnya oke, diberikan ke Adam. Nah, Adam akhirnya tergoda, akhirnya ikut makan juga. Nah, akhirnya sejak itu, roh jiwa Adam dan Hawa sudah di blacklist sama Allah, sudah tidak bisa bertemu Allah. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, kamu akan mati. Mati di sini adalah bukan karena bukan karena kita tubuh kita mati. Semua tubuh, debu dan nafas akan mati, kembali menjadi debu tanah, meninggal ya orang bilangnya. Akhirnya setelah itu orang sering salah kaprah, oh mati itu mati orang yang tidak bisa, bukan. Maksudnya tuh mati itu dalam arti roh jiwa kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Contoh, kita ada HP tapi tidak ada sinyal, ya tidak bisa berkomunikasi kan dengan teman kita ya. Nah seperti itu. Jadi akhirnya gimana solusinya? Allah memberi solusi, ya, yaitu mengutus anak yang tunggal, yaitu ya Tuhan Yesus itu, ya. Ya melalui kita peringatin kemarin Natal ya, baru kita lalui kita rayakan.
uh, memperingati Tuhan Yesus 2000 tahun lalu, sang firman menjadi daging seperti konten saya sebelumnya. Nah, kemudian tujuannya apa? Yaitu di ayat ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti disaksikan dalam kitab Taurat para nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Kemudian dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini poin yang paling penting saya di ayat yang ke-25, Bapak Ibu. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar juga memenangkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, tanpa darah, darah Yesus itu darah Allah sendiri. Manusia tidak mungkin bisa bergaul dengan Allah. Contohnya gimana, Bapak Ibu? Supaya kita bersama dengan darah Yesus. Bukan cuma ngomong doang, tetapi kita harus dengan iman. Yang perikop kita kan tentang manusia dibangun oleh iman. Iman yaitu apa pekerjaan Yesus lakukan, yang selama mulai masa pelayanannya, yaitu mulai dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dia ditenggelamkan. Begitu ditenggelamkan, ikuti Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, seperti kitab Matius, itu Bapak Ibu silahkan baca sendiri. Itu ada semua tanda-tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, supaya roh jiwa kita dibenarkan oleh Allah, gimana caranya? Yaitulah berilah dirimu dibaptis atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ditenggelamkan. Persis yang Tuhan Yesus lakukan di Sungai Yordan, ditenggelamkan. Bukan yang lain-lain, bukan baptis apapun, diludahi atau diciprati air, bukan. Tuhan Yesus lakukan itu di Sungai Yordan, dia ditenggelamkan. Kemudian Bapak Ibu, kita setelah minum dari Yesus, mengaku Yesus adalah Kristus, selanjutnya kita nggak hanya minum aja, kita kan lapar, kita kan harus makan firman. Yaitu apa? Beritakan Injil ke seluruh dunia, beritakan semua bangsa yang belum mengenal Tuhan Yesus, siapapun belum mengenal Tuhan Yesus, supaya dia mau menerima Yesus dan menangkan jiwa baru. Nah, ini tugas kita sebagai orang Kristen, mengenalkan Yesus ke semua orang, supaya nanti kita ikut dalam kebangkitan pertama bersama-sama, dan kita dijemput Allah di awan-awan. Nah, kita disambut para malaikat kan. Nanti pada saat kebangkitan pertama, nanti kita dibagi upah kita selama bekerja, memenangkan jiwa-jiwa baru, melayani dimanapun kita berada. Itu pun yang Tuhan Yesus lakukan, dan kita harus lakukan, karena Tuhan Yesus melayani. Nah, tapi Bapak Ibu, saya perlu tegaskan di sini untuk siapapun dari gereja denominasi manapun, saya tidak membedakan, saya tidak sebutkan namanya. Ini yang perlu dicatat di ayat 31 terakhir. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Nah, Bapak Ibu, teman-temanku seiman juga, seanak Tuhan Yesus juga, kita sama anak-anak Tuhan Yesus, kita jangan membuang moralika kita juga. Memang hukum Taurat kan mengatur moralika kita. Kita lebih baik, kita santun, berkomunikasi yang baik. Terserah kamu di jalan bisa menolong orang, pas orang kecelakaan ditolong, terus kamu ngasih sembako, boleh, tidak masalah, itu baik. Tetapi Bapak Ibu semua, jangan lupa sebarkan nama Yesus. Kita ngomong Yesus itu seperti ini loh, Yesus itu gini, Yesus itu adalah anak dan Kristus, supaya semua orang di sini yang belum mengenal Tuhan Yesus, dia tertarik. Terus kelakuan kita juga secara moralika kita harus baik. Kita ngomong menjaga sikap kita, tidak menyinggung perasaan. Nah, akhirnya orang tersebut suka sama kita. Kok, waduh baik banget ya orang ini. Terus dia tanya, kamu dari pengikut siapa? Ini pengalaman saya ya, sekaligus sharing saya. Saya pengikut Yesus.
Oh Kristen ya, iya saya katakan iya gitu. Saya ngomong, wah orang Kristen tuh baik-baik ya, orangnya kasih penuh kasih gitu. Nah di sini Bapak Ibu, orang di luar Tuhan Yesus tertarik sama kita. Tetapi Bapak Ibu jangan terjebak euforia baiknya di Moratika. Nah, mulailah kita cerita tentang Tuhan Yesus di situ. Nah, Tuhan Yesus bekerja, dia menyembuhkan orang sakit. Kan begitu Tuhan Yesus dibaptis dan kita dibaptis ya, kita penuh Roh Kudus. Kita menerima roh kebenaran itu. Kita menyembuhkan orang sakit, ya, mendoakan yang sedang banyak pergumulan, terus mengusir roh-roh jahat, ya, roh-roh najis, ya itu roh-roh yang berdiam di roh jiwa manusia yang belum terima Yesus. Nah, itu bukti kita minum darah Yesus, yaitu kita mengusir roh kotor. Itu nomor satu. Terus kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, saya sedikit sharing. Saya dulu sebelum mengenal kebenaran, sebelum dibaptis itu, saya orangnya sangat malas dalam kehidupan iman. Yang saya pikir itu cuma kehidupan dunia. Dan ya begitulah Bapak Ibu. Saya minggu, kelihatannya kusuk ya dalam ibadah. Tapi saya pikirkan kemana-mana. Pulang, mau pergi ke TP, mau ke Galaxy Mall, atau enggak nonton Doraemon atau apa. Biasa kan Bapak Ibu kan tahu ya, pada zaman tahun 96 atau 99 itu kan zaman masih TV ya, RCTI ya. Itu masih lihat-lihat film kartun gitu. Kemudian Bapak Ibu semua, akhirnya saya selama ini keliru, dan perjalanan iman saya ini cukup panjang ya. Jadi sampai saya dibaptis selama tahun 2016 itu, saya terima Yesus, itu pun saya belum beranjak kembali. Ya, kembali ke jalan benar sesuai firman. Nah, saya sudah minum darah Yesus, saya di Roh Kudus, tapi saya belum konsisten dalam firman ini. Akhirnya saya seiring berjalan waktu, saya 2017 saya bekerja di sebuah mall di Surabaya, saya sebagai pianis. Saya tidak menyadari kalau itu berkat tubuh saya. Nah, terus akhirnya 2017, terus waktu pandemi COVID, saya tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaan saya. Maunya pihak mall ini mau memakai saya seumur hidup sampai saya ya sekuat tubuh saya ya waktu itu. Tapi waktu pandemi COVID saya baru diberhentikan. Saya sempat marah sama Allah. Allah, Tuhan Yesus itu maunya apa? Mau bikin kita melarat sekeluarga? Mau apa saya kan? Terus tiba-tiba saya lupa ayat Alkitab gimana. Tuhan Yesus tiba-tiba bicara oleh Alkitab, menegur saya ini. Kemudian pas saya tutup Alkitab ini, ada suara keluar dari roh jiwa saya, ada suara. Kamu tidak percaya aku ada. Saya langsung kaget Bapak Ibu. Waduh, saya ini salah selama ini. Terus akhirnya setelah itu saya mulai zaman pandemi COVID-19 kemarin 6 tahun yang lalu ya Bapak Ibu masih ingat ya, uh, sangat fenomenal ya tahun kemarin itu, membuat heboh dunia pandemi ini. Saya mulai ibadah streaming dari gereja Bira Sungkra Indonesia ini. Saya ikuti, ya ini gereja membuat saya ini. Terus akhirnya saya ikut, ya saya mendengar firman yang disampaikan Ibu Gembala. Terus itu akhirnya saya mulai belajar mulai kehidupan iman. Tiap hari saya pelan-pelan mulai baca Alkitab. Terus akhirnya saya mengusir roh kotor dalam diri saya. Darah Yesus pergi, darah Yesus pergi gitu. Terus akhirnya uh, tiba-tiba saya tuh sempat dilanda sakit apa ya? Kepala saya ini seperti kesemutan gitu loh Bapak Ibu. Sampai om saya itu ngomong, kamu tuh sakit apa gitu. Om saya kebetulan kan dokter. Jadi akhirnya diperiksa, maunya saya di MRI, saya dikira kena mungkin sarafnya terganggu atau gimana. Pas saya dibantu rekan saya dari gereja GBS ini, tiba-tiba saya didoakan diusir roh kotornya, saya bantu juga ngusir. 4 hari kemudian sembuh Bapak Ibu. Nah, makanya kan kita sejak menerima darah Yesus itu kita dibenarkan oleh Allah, kita bisa mengusir roh kotor. Kalau Bapak Ibu ditawari orang pakai dukun ini penghuni yang manapun, jangan terima. Olah keras Bapak Ibu. Seperti saya konten sebelumnya, ya, saya melawan dukun itu di tempat wisata di Kota Malang ya, yang lagi hit, ada jembatannya bagus itu. Saya usir dari pergi itu. Akhirnya hilang. Ya memang butuh waktu 4 hari ya. Setelah sampai medis, saya minum obat relaksasi saraf dari dokter om saya ini, sembuh sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, inti dari yang saya sampaikan tentang dari ayat tadi, tentang kita dibenarkan oleh Allah,
karena nama Yesus, nama darah Yesus. Karena ada darah Yesus, ada kuasa, ada hidup. Supaya roh jiwa kita hidup, kita menjadi satu dengan Allah. Orang tanya, Yesus di mana sih? Loh, Tuhan Yesus ngomong, kalau kamu sudah mengusir roh kotor, saudara kerajaan surga sudah ada di dalam dirimu, di dalam kita, di roh jiwa kita. Maka dari itu Bapak Ibu, janganlah kita mendukakan hati Roh Kudus. Ya, mendukakan hati Bapa. Sama Allah yang Trinitas ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Allah, Yesus itu. Satu pribadi itu. Jadi, Bapak Ibu, pesan saya di tahun 2026 ini, untuk menghadapi tahun 2026 ini, kita harus bersandar pada darah Yesus, firman ini. Ini darah Yesus. Kita unek-unek apa? Saya sering akhir-akhir ini Bapak Ibu, sejak saya mengenal kebenaran itu, saya menjawab pergumulan saya, baik masalah tubuh atau rohani saya. Saya baca gini, Tuhan Yesus menjawab. Orang bilang, oh kebetulan, orang bilang, terserah saya, itu hak pendapat orang ya, saya tidak bisa bicara. Tetapi iman saya, selama saya juara sama Tuhan Yesus dan ini nyambung, ini bukan kebetulan, karena Tuhan Yesus berbicara sama saya. Ini pegangan, ini kalau orang bilang ini handphone ya, gadget, ya ini komunikasi Allah melalui jiwa kita. Nomor satu lagi Bapak Ibu, kita harus merendah di hadapan Allah. Itu. Jangan sampai kita merasa seperti orang Farisi, orang ahli Taurat, merasa paling jagoan, pinter, masalah kebenaran, tapi kelakuannya bodong ya nggak ada gunanya. Gitu. Jadi merdeka itu harus, ya saya kembali ke substansi pembicaraan renung saya. Moralika itu perlu supaya kita dipandang untuk manusia dunia belum mengenal kebenaran itu, mulai kalau dia dituntun Roh Kudus, dia akan tertarik sama kita. Oh, kok baik ya orang Kristen gini. Oh, enggak Pak, biasa aja ya, kita merendah aja. Terus jenengan pakai bahasa Jawa ya, ini kebetulan di Batu orangnya, ada jiwa baru. Jenengan orang mana? Orang Surabaya. Terus dia tuh cerita orangnya ini, mas saya. Wah, mengikuti Gusti Isa Masih itu hebat ya. Orang Muslim kan, Yesus kan Isa Masih dalam bahasa Arab ya. Ya itu ya. Ya itu saat itu dia tertarik. Saya cerita tentang Tuhan Yesus akhirnya. Ya hari sampai sekarang ini saya suka kontak-kontak sama orangnya tentang Yesus di apa. Dan ini siapa tahu Bapak Ibu. Nah dengan ini mudah-mudahan memotivasi Bapak Ibu semua supaya memenangkan jiwa-jiwa baru. Bapak Ibu, gitu aja renungan di tahun baru 2026. Selamat menjalani tahun baru ini. Semoga Bapak Ibu semua jangan takut Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu tahun 2026 itu seperti apa. Pengalaman kita yang terburuk adalah, dan yang paling buat kita trauma ya jujur ya, adalah pandemi COVID-19 2020 yang lalu. Banyak orang ngomong percaya mistik, oh 2020 hoki gini-gini. Apa akhirnya? Ada wabah kan? Kita jangan percaya itu, kita percayanya aja. Ya. Dan kita jangan sampai terlena dengan asiknya dunia. Iblis memang menawarkan kita keenaan, tetapi Bapak Ibu, kita jangan bersandar pada dunia ini. Dunia ini pasti akan dihancurkan oleh Allah, dimasukkan ke api yang menyala-nyala bersama iblis dan antek-anteknya, dan bersama nabi-nabi palsu dan orang yang tidak terima Yesus. Maka Bapak Ibu, ada waktu sekarang ini, kesempatan, terimalah Yesus. Yesus adalah anak dan Kristus. Terus berilah dibaptis, kita harus menempatkan diri seperti yang Tuhan lakukan. Kita harus diselamatkan, baru kita terima Roh Kudus. Kita bisa berani bersaksi Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus. Ya, bukan saya karena penuh Roh Kudus, enggak. Saya tetap apa yang harus saya lakukan, Tuhan Yesus perintahkan, saya jalankan, gitu aja. Jadi Bapak Ibu, sekian renungan kita pada tanggal 1 Januari 2026 di hari Kamis ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua terberkati. Sebelumnya itu nanti saya akan memainkan sebuah lagu dibenarkan oleh darah Yesus ya, saya lupa judulnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terberkati semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu semua. Ya Bapak-Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur Bapak, kami telah melewati tahun 2025 ini. Banyak sekali kisah-kisah tentang kehidupan rohani kami, pergaulan kami di tempat kerja maupun di keluarga, tetangga. Semua itu karena turunan Roh Kudus. Tuhan Yesus,
Kami tidak tahu akan ada kisah apa di tahun 2026 ini. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di teman-teman saya. Apakah akan terjadi kekacauan atau ini awal pertanda baik atau apa, kami tidak tahu. Yang tahu Bapak. Tetapi kami Bapak, kami terus sepanjang tahun 2006 adalah komitmen kami mengikut Bapak. Melalui darah-Mu Bapak, darah Yesus. Karena melalui darah Yesus, roh jiwa kami bisa bergaul dengan Allah. Kami bisa berkomunikasi dengan Allah, supaya kami tidak putus hubungan dengan Allah, supaya kami tidak digoda oleh iblis dan roh najis itu Bapak, bisa berserta adiknya itu Bapak. Tolonglah Bapak Yesus, sertai kami di tahun 2006 ini yang masih panjang Bapak, di penghujung awal tahun 2026 ini, supaya kami diberi Roh Kudus, supaya kami tidak disesatkan oleh iblis itu Bapak, karena iblis sangat tidak suka kalau kami dekat dengan Allah. Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapak. Tolong Bapak, sertai kami hingga sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus datang menjemput anak-anak-Mu di sini, supaya kami terbebas dari menguasa alam maut itu, yaitu iblis. Tolong Bapak, biarlah di tahun 2026 tidak hanya berkat tubuh saja Bapak, biarlah berkat roh jiwa kami memenangkan jiwa-jiwa baru. Biarlah semua orang di seluruh negara maupun di negara kami Indonesia ini banyak jiwa baru yang terselamatkan dan menerima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa ini di dalam tangan-Mu, Tuhan kami, anak Allah dan Kristus, dan kami akan sempurnakan doa ini dengan doa seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya akan memberikan lagu ini untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu terberkati.
lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2026, Bapak Ibu. Semoga kita terus berkarya menyebarkan Injil, memuliakan nama Yesus, supaya kita dibenarkan oleh Allah karena darah Yesus, seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga Bapak Ibu, kita masih di penghujung awal ini, masih perjalanannya kita masih panjang ya di 2026 ini. Semoga kita terus bersama pada darah Yesus. Itu aja yang bisa saya sampaikan, supaya Roh Kudus menuntun kita untuk memimpin ya, dalam arti itu kita biar Roh Kudus yang memimpin hidup kita, roh jiwa kita, dalam hal rohani maupun tubuh. Jadi sekian Bapak Ibu pesan ini, sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom, terima kasih.